Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Damayanti, fisioterapi RSUD Pasar Rebo. Ini adalah solusi sakit pinggang Anda. Ini adalah gambaran tulang belakang Anda. Pinggang dalam bahasa Latin disebut dengan lumbal, terdiri dari 5 segmen dari lumbal 1 sampai dengan lumbal 5. Lumbal terletak di antara tulang toraksik atau tulang dada dan juga tulang ekor sakrum. Ada cekungan yang menjorok ke depan yang biasa disebut dengan lordosis. Pinggang ditopang oleh otot-otot penyokong. Otot-otot ini bisa menjadi kaku atau tegang ketika ada aktivitas berlebih atau tidak sehat yang Anda lakukan pada pinggang Anda. Ada sendi faset yang memungkinkan pergerakan ke depan, ke belakang, dan juga berputar. Setiap ruasnya dilapisi oleh bantalan sendi, sehingga bila terjadi benturan maupun gesekan, area ruas-ruas ini menjadi lebih aman. Bagian putih ini adalah bantalan sendi, dalam bahasa Latin disebut diskus. Teksturnya kenyal, ada isi di dalamnya seperti bakpao. Jika terjadi masalah, bantalan sendi bisa berherniasi. Isinya tadi bisa menyenggol saraf yang terletak di sampingnya, lalu bisa berdegenerasi dengan sejalannya usia menjadi semakin tipis. Tulang belakang dimulai dari belakang tengkorak sampai ke T12. Nah, di L1 inilah dimulai pinggang. Setiap ruasnya ada saraf-saraf yang keluar, lalu menuju ke tulang ekor, lalu terbagi ke dua kaki Anda yang mempersarafi saraf-saraf kaki. Jika ada masalah pada bagian ini, rasa sakit bisa saja tidak hanya Anda rasakan di pinggang tapi juga di kaki Anda. Juga bisa terjadi kesemutan atau baal pada kaki Anda. Setiap gerakan yang Anda lakukan bisa membuat pergerakan yang berbeda pada pinggang. Seperti gambar ini, sama-sama duduk namun berbeda yang terjadi di pinggang. Ini adalah beberapa contoh gambar posisi buruk ketika bekerja di depan komputer. Jika hal ini diulangi terus-menerus, maka bisa mempercepat proses penuaan pada sendi-sendi tulang belakang Anda. Tulang belakang Anda dibebani oleh kepala seberat kurang lebih 21 kg. Juga posisi yang kurang baik ketika mengangkat beban, postur yang buruk, juga menyumbang masalah bagi tulang belakang Anda. Selain cedera ataupun faktor genetik lainnya. Ini adalah contoh postur yang baik. Ini adalah gambar lengkungan tulang belakang Anda. Gambar A adalah contoh posisi duduk yang salah dan B adalah contoh posisi yang benar. Ini adalah lengkungan tulang belakang yang baik. Selanjutnya, mohon Anda nilai rasa sakit atau nyeri yang Anda rasakan. 0 sama sekali tidak sakit, 5 mulai mengganggu aktivitas, 10 sangat sakit sekali. Nyeri ringan, skala di bawah 3. 3 sampai 6 nyeri sedang. 7 sampai 10 adalah nyeri berat. Karena yang merasakan nyeri adalah Anda, maka hanya Andalah yang bisa menilai skala nyeri tersebut. Ketika nyeri pinggang datang, posisikan tubuh di posisi yang nyaman. Cukup tekuk kedua kaki Anda dalam kondisi darurat. Upayakan alas tidur rata, tidak membal atau tidak terlalu empuk. Jika memungkinkan, ganjal dengan guling melintang di bawah lutut. Usahakan tidak tidur di lantai. Anda akan kesakitan ketika sudah membaik dan ingin ke toilet. Tidurlah di ranjang yang berkaki. Latihan ringan untuk nyeri berat. Tekuk kedua lutut. Rasakan celah antara pinggang dan alas tidur. Rapatkan celah dengan mendorong ke alas, kempeskan perut. Masukkan telapak tangan Anda bila celah terlalu lebar, tekan tangan Anda dengan pinggang Anda. Perhatikan bagian di dalam lingkaran.
Kaki tidak menekan, yang bergerak adalah pinggang atau celah tadi yang menjadi rapat. Kempeskan perut, tidak menahan nafas. Anda bisa berhitung dari 2001 ke 2010. Suara Anda harus terdengar jelas, tidak mengedan. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Tidak boleh sampai menyakitkan. Ulangi 10 kali. Minimal 2 kali sehari. Latihan sedang untuk nyeri sedang. Rentangkan kedua tangan, tekuk kedua lutut. Bawa kedua lutut ke sisi kanan dan kiri sisi tubuh. Tahan 5-10 detik. Relax, ulangi 3-8 kali, ulangi 2 kali sehari. Jika ada sakit bahu, cukup posisikan tangan senyaman Anda. Tidak bisa dilakukan bila sakit bahu atau sakit lutut. Punggung naik, kepala turun, tahan 5 detik, punggung mencekung, kepala terangkat, tahan 5 detik. Ulangi 8 kali, naik dan turun 2 kali sehari. Jangan lupa kempeskan perut saat menahan posisi. Tidak bisa dilakukan bila ada sakit bahu dan atau sakit lutut. Tangan kiri lurus, kaki kanan lurus, tangan kanan lurus, kaki kiri lurus. Berhitung dari 2001 ke 2010. Ulangi 10 kali, 2 kali sehari. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Selanjutnya saya akan membagi terapi latihan sedang ini dalam 2 versi, yaitu terapi latihan untuk hernia nukleus pulposus (HNP) dan latihan untuk facet syndrome. Untuk diagnosa yang Anda miliki, Anda bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda. Latihan untuk kasus HNP, hernia nukleus pulposus, yaitu masalah bantalan sendi. Jika Anda tidak paham betul golongan sakit Anda, lewati bagian ini dan konsultasikan pada dokter terlebih dahulu. Pada HNP, umumnya pasien merasakan sakit ketika posisi membungkuk, atau untuk umat Islam biasanya posisi rukuk. Posisi tengkurap, letakkan bantal di perut Anda, kedua tangan di samping badan, angkat kepala dan sebagian punggung. Tahan 10 detik, ulangi 10 kali, 2 kali sehari. Seperti di video. Level selanjutnya, kedua tangan ditekuk di samping kepala, angkat kepala dan punggung atas bertumpu di siku. Tidak boleh jika ada sakit bahu. Sudut siku 90 derajat. Tahan 30 detik sampai 1 menit atau semampu Anda. Tidak boleh merasa tidak nyaman. Yang berikutnya juga tidak bisa bila sakit bahu. Level berikutnya, luruskan kedua tangan bertumpu pada kedua telapak tangan. Tahan 30 detik sampai 1 menit atau semampu Anda. Tidak boleh merasa tidak nyaman.
Jika merasa tidak nyaman, hentikan, rileks, kembali ke level sebelumnya di mana Anda tidak sakit dan merasa nyaman. Saya ingatkan kembali, Anda sebaiknya bertanya pada dokter Anda terlebih dahulu. Jangan sampai tertukar dalam melakukan latihan, karena bisa membuat Anda bertambah sakit. Latihan untuk facet syndrome. Jika Anda tidak paham betul golongan sakit Anda, lewati bagian ini dan konsultasikan pada dokter terlebih dahulu. Pada facet syndrome ini, pada umumnya pasien akan merasakan lebih nyeri ketika dia berdiri dengan posisi kepala ke arah belakang badannya dibandingkan posisi membungkuk atau rukuk. Namun agar lebih akurat, sebaiknya Anda bertanya pada dokter Anda mengenai diagnosa Anda sebenarnya. Bila sakit lutut, pegangan tangan selalu di belakang lipatan lutut untuk menghindari komplikasi bertambahnya sakit lutut. Punggung dan kepala diam, yang bergerak hanya kaki. Pegangan tangan seperti ini hanya jika tidak ada riwayat sakit lutut. Tahan 8 detik, ulangi 8 kali, 2 kali sehari. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Latihan berat untuk nyeri ringan. Latihan ini efektif jika sakit hanya Anda rasakan di satu sisi kanan atau kiri dari pinggang. Kaki yang diangkat adalah sisi yang sama dengan yang sakit. Ayunkan kaki perlahan ke depan melewati kaki tumpuan dan ke belakang melewati kaki tumpuan. Ulangi 30 kali ayunan ke depan dan ke belakang. Bila Anda mengalami sakit lutut maupun pergelangan kaki hanya satu sisi atau sebelah, latihan ini juga efektif. Tapi ingat, jangan menumpu di sisi yang sakit. Jika tertukar atau salah melakukan, sakit Anda bisa bertambah parah. Ulangi minimal 2 kali sehari. Ulangi minimal 5 kali dalam seminggu. Jika Anda sudah paham dan terlatih, maka Anda bisa berganti dengan pegangan di tangan di sisi yang sama dengan sisi Anda sakit. Tujuan tangan berpegangan pada tempat tinggi agar mudah mempertahankan postur baik. Dua kaki ditekuk, kedua kaki sejajar panggul. Angkat pantat, kempeskan perut. Kaki terangkat setinggi paha satunya. Kaki terangkat sejajar pinggul. Berhitung 2001 ke 2010, suara Anda harus terdengar, jangan mengedan. (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Lakukan pada kedua kaki secara bergantian. Tangan terbuka, tidak berpegangan. Jika sakit di satu sisi, mulailah bertumpu di kaki yang sehat terlebih dahulu. Tidak terlalu ke dalam, tidak terlalu keluar, tidak terlalu turun, sejajar, tidak terlalu tinggi, sejajar. Ulangi 10 kali, 2 kali sehari, 5 kali seminggu. Posisi tidur miring, bertumpu di satu siku. Jika sakit di satu sisi, mulailah di siku sisi yang sehat terlebih dahulu. Angkat pinggul menjauh dari alas. Berhitung 2001 ke 2010, suara Anda harus terdengar, jangan mengedan. Ulangi 10 kali, 2 kali sehari, 5 kali dalam seminggu. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Bila ada kesalahan atau rasa sakit pasca latihan, kompreslah dengan es, jangan ditekan. Es diam di satu area. Jika terasa berdenyut, hentikan. Tarik nafas dalam 3 kali, ulangi kompres kembali. Jangan diurut. Terima kasih.